Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidz Saputra dari program studi Ekonomi Syariah 2B Institut Agama Islam Negeri Curup dengan NIM 2368043. Teman-teman, hadis atau sunnah merupakan sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran, di mana keduanya merupakan pedoman yang menuntun kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyi." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitaballah, Al-Quran, dan sunnahku. Namun demikian, hadis memiliki peranan yang penting dalam menjelaskan setiap ayat-ayat Al-Quran, sehingga hadis ini perlu dijadikan sebagai sandaran oleh umat muslim dalam menguasai inti dari ajaran agama Islam. Dalam kondisi faktualnya, terdapat beberapa hadis yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diterimanya sebagai sebuah hadis, yang dikenal dengan hadis makbul atau hadis yang diterima. Di sisi lain, terdapat juga beberapa hadis yang tidak memenuhi kriteria-kriteria tertentu atau syarat-syarat tertentu, atau dikenal dengan hadis mardud atau hadis yang ditolak. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai klasifikasi atau pembagian hadis berdasarkan kualitas perawinya. Hadis berdasarkan kualitas perawinya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih secara bahasa diddus saqim, yang berarti sehat lawan dari sakit. Sedangkan hadis sahih secara istilah adalah ma tasala sanaduhu bin naql al-'adl al-dhabiti an mithlihi ila muntahahi min ghairi syadudzi wala illah. Hadis sahih secara istilah adalah hadis yang bersambung sanadnya dari permulaan hingga akhir, disampaikan oleh orang-orang yang adil, dhabit, serta tidak ada perselisihan dengan perawi yang lebih terpercaya darinya atau syadz, dan tidak ada illat atau cacat. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya syarat-syarat dari hadis sahih adalah yang pertama, sanadnya haruslah bersambung. Yang kedua, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, yaitu orang yang menjaga muruahnya. Dan yang ketiga adalah diriwayatkan oleh perawi yang dhabit, yang kuat dari ingatannya. Yang keempat, tidak ada syadz. Syadz adalah jika seorang perawi yang thiqah atau terpercaya menyelisih perawi yang lebih terpercaya atau lebih thiqah darinya. Lalu yang kelima, syarat yang kelima, yaitu tidak ada illat atau cacat. Illat adalah suatu sebab tersembunyi yang dapat merusak kesahihan dari suatu hadis. Lalu macam-macam dari hadis sahih. Hadis sahih juga terbagi menjadi beberapa macam, yaitu terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Yang pertama, hadis sahih li dzatihi. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis sahih yang memenuhi syarat-syarat sahih secara maksimal, seperti sanad yang bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, dhabit, tidak ada syadz dan tidak ada illat di dalamnya. Lalu yang kedua, hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis sahih yang kesahihannya disebabkan oleh faktor lain karena tidak memenuhi syarat-syarat secara maksimal. Lalu hukum dari hadis sahih. Para ulama sepakat mengenai hadis sahih, bahwasanya hadis sahih harus diamalkan dan dapat dijadikan sebagai hujjah syariat. Adapun karya-karya yang hanya memuat dari hadis-hadis sahih, yaitu di antaranya adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Mustadrak Al-Hakim, Sahih Ibnu Hibban, dan Sahih Ibnu Khuzaimah. Lalu pembagian hadis berdasarkan kualitas perawi yang kedua, yaitu hadis hasan. Hadis hasan secara bahasa adalah baik atau bagus. Sedangkan hadis hasan secara istilah adalah hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan hingga akhir, disampaikan atau diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, kurang dhabitnya, tidak ada syadz dan tidak ada illat di dalamnya. Adapun hukumnya, hadis hasan boleh dijadikan sebagai hujjah
Lalu macam-macam dari hadis hasan. Hadis hasan terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang memenuhi segala syarat-syarat dari hadis hasan, seperti bersambungnya sanad, disampaikan oleh orang-orang yang adil, kurang dobitnya, tidak ada syad dan tidak ada ilat di dalamnya. Lalu yang kedua, hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis hasan yang di dalamnya terdapat perawi yang mastur, yaitu yang belum tegas kualitasnya, tetapi perawi bukanlah seorang yang pelupa atau yang sering melakukan kesalahan dalam riwayat-riwayatnya. Lalu bukan juga muttaham bil kadzib atau dituduh berdusta dalam hadisnya, dan bukan juga karena sebab lain yang dapat menyebabkannya tergolong fasik, dengan syarat mendapatkan pengukuhan dari perawi lain yang muktabar, baik statusnya mutabbi' atau syahid. Lalu selanjutnya yaitu pembagian hadis berdasarkan kualitas perawi. Yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif secara bahasa berarti lemah, sedangkan secara istilah hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat sahih serta tidak memenuhi syarat-syarat hasan. Lalu bagaimana hukum mengamalkan hadis dhaif? Ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, yaitu ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama yaitu tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, baik yang mengenai fadhail amal atau keutamaan amalan maupun mengenai ahkam atau hukum. Pendapat ini merupakan pendapat dari Yahya ibnu Mu'in, Imam Bukhari, Imam Muslim serta Ibnu Hazm. Lalu pendapat yang kedua yaitu boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Pendapat ini merupakan pendapat yang dinisbatkan kepada Abu Dawud dan Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahasanya hadis dhaif lebih kuat dari ra'yu atau pendapat perseorangan. Lalu pendapat yang ketiga yaitu boleh mengamalkan hadis dhaif yang berupa fadhail amal atau keutamaan amalan bila memenuhi beberapa syarat. Adapun syaratnya adalah yang pertama, kedhaifannya tidak terlalu, artinya perawinya bukan seorang yang berdusta atau yang tertuduh berdusta yang melakukan penyendirian, atau juga bukan perawi yang sering melakukan kesalahan. Lalu syarat yang kedua yaitu hadis dhaif tersebut masuk dalam cakupan hadis pokok yang bisa diamalkan. Lalu syarat yang ketiga, ketika mengamalkannya tidak meyakini bahwasanya hadis tersebut berstatus kuat, akan tetapi sekedar berhati-hati. Itulah tadi penjelasan saya mengenai pembagian atau klasifikasi hadis berdasarkan kualitas perawinya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.